Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizukna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Lillahi ta'ala. Sama-sama kita hadirkan niat ikhlas, duduk di majlis ilmu mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, takallam 'ala ta'wil. Jelaskan tentang ta'wil. Kenapa permasalahan ini dibahas? Apa sih ta'wil? Karena ada sekelompok orang, ada suatu golongan namakan dengan Wahabiyah, mereka anti terhadap ta'wil. Bahkan mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa al-mu'awwil katanya mu'attil. Orang yang mentakwil katanya seorang mu'attil, ateis. A'udzubillah. Makanya kita pahami, kita jelaskan apa itu takwil. At-ta'wilu huwa ikhrajun nassi 'ala an zahirihi. Takwil definisinya adalah mengeluarkan nas dari zahirnya. Jadi mengeluarkan nas dari makna zahir. Jadi ini apa namanya? Definisi secara global, secara umum, bahwa mentakwil artinya apa? Mengeluarkan satu nas, baik itu Al-Qur'an ataupun hadis, dari zahir ayat atau hadis tersebut. Wahwa, dan takwil jaizun, itu boleh, fil ayati, di dalam atau terhadap ayat-ayat, wal ahadisi, dan hadis-hadis, allati, yang yuhimu zahiruha, yuhimu, memberikan prasangka, zahiruha, zahir dari ayat-ayat atau hadis-hadis, zahir dari ayat-ayat atau hadis-hadis, annallaha lahu yadun jarihah, sesungguhnya Allah punya yad dengan makna al-jarihah, anggota badan. Jadi misalkan ketika orang membaca firman Allah, yadullahi fauqa aydihim, nah apa? Kita takwil, kita keluarkan makna zahir yad dari makna yang memberikan prasangka bahwasanya yad di situ adalah maknanya jarihah atau anggota badan. Paham itu? Nah, jadi takwil ini diperbolehkan bagi ayat-ayat, hadis-hadis yang zahirnya memberikan prasangka bahwa ayat tersebut atau hadis tersebut bahwa Allah misalkan menyerup memiliki yad dengan makna anggota badan. Nah, makanya yad di dalam ayat tersebut, yadullahi fauqa aydihim, misalkan harus dikeluarkan dari makna yang memberikan prasangka itu. Kenapa? Agar sesuai dengan firman Allah yang lainnya, agar tidak saling kontradiksi. Au wajhun jarihah, atau wajah dengan anggota badan. Misalkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, makna wajah di sini harus dikeluarkan dari zahirnya. Paham? Karena kalau tidak demikian berarti apa? Itu memberikan prasangka bahwa Allah memiliki wajah dengan makna al-jarihah, anggota badan. Paham? Jadi harus dikeluarkan. Berarti wajah di situ maknanya bukan anggota badan.
Au annahu yajlisu 'alal arsy, atau memberikan prasangka zahir-zahir ayat atau hadis bahwa Allah duduk di atas arsy. Jadi ayat-ayat yang memberikan prasangka seperti demikian itu harus dikeluarkan, harus ditakwil. Au yaskunu fi jihatin, atau berada di suatu arah. Au yusafu bisifatin min sifatil khalqi, atau disifati dengan satu sifat dari sifat-sifat makhluk. Jadi kenapa? Karena di dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan di dalam Ali Imran ayat 7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu, arapal tuh, minhu ayatum muhkamat. Masih apal enggak, Ri? Coba. Wallazi anzala 'alaikal kitaba. Ayo. Payah aing. Mana bang? Malika, oh Malika. Ya, Nopi, nice. Aduh. Ya. Terus? Dua tahun, 3 tahun gak apal-apal ini ayat. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, dia Allah yang telah menurunkan terhadapmu wahai Rasulullah Alkitab, akan Al-Quran. Minhu, dari Alkitab atau Al-Quran tersebut ada ayatum muhkamat, ada ayat yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Apa itu ayat-ayat muhkamat? Adalah ayat yang pemaknaannya jelas, tidak mengandung makna yang lain. Contohnya seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai', jelas maknanya bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Hunna ummul kitab, ayat muhkamat ini adalah ummul kitab, disebutnya dengan ummul kitab. Artinya apa? Tempat kembali di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Adalah ayat yang pemaknaannya belum jelas atau memiliki makna-makna yang lain. Contohnya tadi seperti yadullahi fawqa aydihim. Kata yad di dalam ayat tersebut itu memiliki banyak makna. Kata yad di dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Nah, makanya di dalam memahami kata yad tersebut harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Oh, berarti yad di situ artinya bukan jarihah, bukan anggota badan. Paham? Nah, itu makna dari ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Qala Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Jadi di dalam ayat tadi kelanjutannya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Nah, artinya kelanjutannya apa? Makna dari ayat ini adalah bahwa Allah mencela terhadap orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, berpegang teguh dengan ayat mutasyabihat. Tujuannya apa? Untuk menyebar fitnah. Tujuannya untuk menyebar fitnah. Seperti orang-orang Wahabi. Jadi tujuan orang musyabbihah di dalam memerangi, di dalam berdebat dengan orang-orang Sunni adalah apa? Untuk menjatuhkan mereka terhadap keyakinannya yang batil. Al-hadis da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mendoakan terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allahumma 'allimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas tentang al-hikmah dan ta'wil al-kitab. Lihat, berani enggak orang Wahabi itu mengkafirkan terhadap Rasulullah karena mendoakan terhadap Ibnu Abbas dengan agar diajarkan, agar diberikan ilmu tentang ta'wil al-kitab. A'udzubillah. Rasulullah masa ia mendoakan kemusyrikan, mendoakan kekufuran terhadap seseorang dengan mengajarkan agar dengan mendoakan agar diberikan tentang ilmu mentakwil Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas atas doa ini beliau disebutnya dengan turjumanil Quran. Turjuman Al-Quran. Kemudian ayat mutasyabihat itu terbagi kepada dua tadi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Ayat mutasyabihat terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah ayat mutasyabihat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Contohnya seperti apa? Munculnya hari kiamat. Gak ada yang tahu hari kiamat kapan munculnya kecuali Allah. Kemudian yang kedua adalah ayat mutasyabihat yang diketahui oleh orang-orang para ulama yang kompeten di dalam keilmuannya seperti Ibnu Abbas tadi. Seperti Ibnu Abbas. Makanya sebagian ulama contohnya misalkan memaknai firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan makna qahara, menguasai. Dia Allah yang menguasai arsy, yang menundukkan arsy. Nah itu. Kalau seandainya Wahabi mengatakan takwil ta'til tadi, itu perkataan batil, nggak bisa diambil. Bagaimana demikian? Karena para ulama pun, para ulama salaf generasi awal-awal, mereka mentakwil. Al-Imam Bukhari mentakwil, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal mentakwil. Beranikah orang-orang Wahabi mengkafirkan orang-orang ulama-ulama tersebut? A'udzubillah. Kalau seandainya masih ngeyel, tetap takwil, nggak boleh. Katakan kepada mereka, firman Allah misalkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Zahir ayat tersebut apa?
memberikan pemahaman bahwa Allah berada di arah bumi. Apa yang akan Wahabi katakan terhadap ayat ini? Jadi mereka ini kaum plin-plan, kaum apa? Begini, mutadabdib, menentang diri mereka sendiri. Kadang mengatakan ini, terkadang mengatakan itu, nggak jelas. Jadi di antara kebobrokan keyakinan mereka itu adalah karena sesama mereka aja itu saling kontradiksi, saling ribut. Nah itu makanya jangan jadi Wahabi. Jangan jadi Wahabi. Wallahu a'lamu bishawab.